Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda kami semuanya. Semoga Ananda selalu sehat walafiat. Terus semangat untuk belajar mengikuti pembelajaran jarak jauh. Walaupun Ananda di rumah, semoga Ananda dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah Ananda, hari ini Ibu akan menyampaikan materi hubungan relasi dan fungsi dan banyak pemetaan dari fungsi. KD pembelajaran hari ini, KD 33, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Di mana tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan hubungan relasi dan fungsi. Kemudian diharapkan siswa mampu menentukan banyak pemetaan dari dua fungsi. Baiklah Ananda, dalam pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari relasi. Apa itu relasi, kemudian fungsi, di mana dalam relasi dan fungsi ada 3 jenis daerah yang perlu ada, yaitu 1. Daerah asal atau domain, kemudian daerah kawan atau kodomain, yang ketiga daerah asil atau rank. Perhatikan gambar di bawah ini, di mana yang dikatakan daerah asal adalah daerah yang memasangkan himpunan kepada daerah kawan atau kodomain. Sedangkan daerah kawan yang mendapat pasangan dari daerah asal, itulah yang disebut dengan daerah hasil atau rank. Oke, Ananda? Baiklah Ananda, apa hubungan relasi dengan fungsi? Relasi adalah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal dengan daerah kodomain, di mana anggota himpunan A dipasangkan kepada anggota himpunan B. Seperti gambar pertama. Anggota himpunan A dipasangkan kepada anggota himpunan B, A1 pasangannya adalah B1. A2 dipasangkan ke B3. A3 pasangannya ke B1 dan ke B4. Di mana relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan, di mana setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Pada gambar 1, karena A3 memiliki pasangan 2 anggota himpunan pada anggota himpunan B, maka gambar pertama tidak merupakan fungsi. Coba Ananda perhatikan gambar kedua. Relasi himpunan A ke himpunan B. A1 dipasangkan kepada B1. A2 dipasangkan ke B3. Sesuai dengan aturan fungsi bahwa setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus tepat 1 pada anggota himpunan daerah kawan. Pada gambar kedua, ada anggota himpunan daerah asal yang tidak dipasangkan. Maka gambar kedua ini juga bukan fungsi. Karena ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan kepada anggota himpunan B.
Sekarang, perhatikan gambar ketiga. Relasi himpunan A ke himpunan B. A1 dipasangkan kepada B1. A2 dipasangkan ke B3. A3 dipasangkan ke B4. Sesuai dengan definisi bahwa setiap anggota daerah asal dipasangkan tepat satu pada anggota himpunan B. Semua anggota daerah asal dipasangkan kepada anggota daerah kawan yang pasangannya hanya satu pada daerah kawan. Maka gambar ketiga merupakan relasi dan juga merupakan fungsi. Dari ketiga gambar ini kemudian sesuai dengan definisi relasi dan fungsi, dapat kita simpulkan bahwa relasi belum tentu fungsi. Namun, setiap fungsi pasti merupakan relasi. Coba perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan suatu relasi kedua fungsi, apakah dia merupakan fungsi atau bukan, pada diagram Kartesius yang dilihat adalah absisnya, nilai-nilai pada sumbu X. Jika terdapat absis yang mempunyai pasangan lebih dari satu, maka relasi kedua himpunan tersebut bukanlah fungsi. Misalkan dua buah himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A 4, 5, 6, 7, 8 dan anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, di mana hubungan relasi himpunan A dan himpunan B dinyatakan dengan 3 lebihnya dari. Relasi himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius seperti gambar 2.6. Coba Anda perhatikan gambar 2.6 di mana hubungan himpunan A dan himpunan B dengan relasi 3 lebihnya dari. Perhatikan absis. Yang merupakan absis adalah 4, 5, 6, 7, 8. Dan ordinat adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang absis ini adalah merupakan daerah asal atau domain. Sedangkan ordinat merupakan daerah kawan atau kodomain. Dari relasi himpunan A ke himpunan B terlihat pada gambar 2.6 bahwa setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat ke satu anggota himpunan B. 4 pasangannya 1, yaitu 4 ke 1, 5 ke 2, 6 ke 3, 7 ke 4, dan 8 ke 5. Masing-masing absis ini hanya satu pasangannya pada anggota himpunan B. Maka gambar 2.6 ini merupakan relasi, juga merupakan fungsi. Sekarang perhatikan diagram Kartesius berikut. Dapatkah kalian menentukan mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan yang bukan fungsi? Gambar pertama, absisnya 1, 2, 3, dan 4 masing-masing mempunyai satu pasangan pada himpunan B. Maka gambar 1 merupakan fungsi. Pada gambar kedua, absisnya 1 dipasangkan ke 1, 1 ke 2. Sudah jelas ini tidak merupakan fungsi. Kenapa? Karena 1 memiliki pasangannya 2 pada himpunan B. Pada gambar ketiga, 1 dipasangkan ke 1, pasangannya 1, 2 juga pasangannya 1, 3 pasangannya 1, dan 4 juga pasangan 1. Masing-masing absis ini pasangannya hanya 1 pada anggota himpunan B. Maka gambar ketiga merupakan fungsi.
Pada gambar keempat, 1 dipasangkan ke 1, kemudian juga dipasangkan ke 2, kemudian juga pasangan ketiga. Ini sudah jelas bahwa tidak merupakan fungsi. Baiklah Ananda, dari diagram yang kita tayangkan tadi, dapat ditentukan bahwa gambar pertama itu merupakan fungsi karena setiap absis hanya mendapat pasangan 1 pada anggota himpunan B. Gambar kedua bukan merupakan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan 2 anggota himpunan B, yaitu 1 ke 1, kemudian 1 juga dipasangkan ke 2. Gambar ketiga merupakan fungsi karena setiap absis hanya 1 pasangannya pada anggota himpunan B. Gambar keempat bukan merupakan fungsi karena salah satu anggota himpunan A berpasangan dengan 3 anggota himpunan B, yaitu 1 ke 1, 1 ke 2, kemudian 1 juga ke 3. Melalui diagram Kartesius ini, fungsi dapat kita kenali jika memenuhi syarat. Tidak ada koordinat titik yang merupakan domain yang dipasangkan dengan lebih dari 1 anggota yang merupakan kodomain. Jadi, setiap absis tidak ada pasangannya lebih dari 1 pada daerah ordinat. Atau setiap domain hanya pasangannya 1 pada daerah kodomain. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk kepada materi menentukan banyak pemetaan dari 2 fungsi. Kita masuk kepada banyak pemetaan dari 2 himpunan. Ya, sebagai contoh, himpunan A ada A, B. Himpunan B 1. Himpunan A, B, maka banyak anggota himpunan A, ingat ya, pelajaran kelas 7, banyak di lambang kalimat N, banyak anggota himpunan A ada 2. Ya, banyak anggota himpunan B, N sama dengan NA, nah ya, NA 2 dan NB adalah 1. Gimana bacanya? Banyak anggota A 2 dan banyak anggota B adalah 1. Dan bagaimana mencari banyak pemetaan yang terjadi? Sekarang kita gambarkan, ya. Ya, himpunan A, B, himpunan B 1. Ya, bagaimana? Ayo, kita cobakan bagaimana kita memasangkan antara anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ini kemungkinannya 1 dan ini kemungkinannya. Oke, bagaimana rumusnya? Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah banyak himpunan B berpangkat banyak himpunan A. Kita lihat berapa NB tadi? 1. Berarti 1 NA 2. 1 berpangkat 2. Jadi banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 1, 2. Oke, jadi rumus untuk menentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke B adalah NB berpangkat NA. Dan sebaliknya, kalau banyak pemetaan B ke A adalah NA pangkat NB.
Inilah rumusnya. Nah, kita buktikan ini ya. Yang terbalik kita hubungkan dari B ke A. Ya, cobakan himpunan B. Ini ke A. B adalah 1. Berapa buah? Ya, berapa buah ini? Berarti ini di sini. Kalau dari seperti apakah ini pemetaan? Apakah ini pemetaan? Ya, ini bukan pemetaan. Kalau pemetaan hanya memiliki pasangan di daerah kodomain hanya 1. Berarti ini bukan pemetaan. Yang benarnya adalah hanya ini. Ya. Apa yang kemungkinan antara pemetaan B ke A? Kemungkinannya ini 1, ini A, ini B. Kemungkinannya adalah A sudah ke A, 1 sudah dipasangkan ke A, kemudian 1 dipasangkan ke B. Ada lagi? Tidak ada. Jadi kalau banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A ada 2 buah. Oke, kan? Sip. Untuk selanjutnya, Anda cobakan latihan soal untuk memahamikan Anda dari keterangan yang Ibu Evi sampaikan tadi. Berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Kemudian yang kedua dari himpunan A ke himpunan D. Oke, Anda. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya himpunan B berpangkat banyaknya himpunan A. Ya. Kemudian banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A adalah banyaknya anggota himpunan A berpangkat banyaknya anggota himpunan B. Ya. Nih. Yang harus Anda pahami ini, kalau dari B ke A, banyaknya B berpangkat banyaknya A, dari A ke B, dari B ke A adalah banyak anggota A ke anggota B. Oke, Anda, untuk selanjutnya kita akan pelajari rumus dan nilai fungsi. Ikutilah channel pembelajaran dari MGMP Matematika SMP MTS selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.